belum lama ada berita tidak mengenakan. Nah, ini mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu bar di Jakarta atau mungkin di Indonesia, saya kurang paham. Sengaja sehingga sebut namanya tidak ingin mengurangi kemuliaan di dalam majelis kita. Jadi bar ini membuat promosi, ya, membuat promosi bagi siapa yang bernama Muhammad dan bernama Maria akan diberikan khamar gratis, diberikan bir gratis. Kemudian terpampang di bahasanya foto tersebut ada nama Muhammad, kemudian background belakangnya itu minuman keras. Maka sakit hati kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut hanya dasar promosi. Kalau kita keras, kita dibilang radikal. Kalau kita bersuara, kita dibilang intoleran. Padahal yang begini sama sekali tidak mencerminkan sikap toleransi. Kita nggak bakal sampai hati menyandingkan nama Muhammad dengan minuman keras. Padahal nama Muhammad ini sandingannya nanti di pintu surganya Allah adalah bersama namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lagi ada yang seperti ini. Kita punya kewenangan, kita punya kuasa, kita punya suara, kita sampaikan bahwa yang demikian salah. Yang demikian bukan nilai daripada terbukanya pemikiran seseorang, luasnya wawasan seseorang, toleransinya seseorang. Bahwa kita umat muslim punya martabat dan punya rasul kebanggaan yang namanya Muhammad. Kalau saya mau kasih contoh bagaimana adabnya seorang muslim kepada Nabi Muhammad, saya ingat betul ada dua kisah yang saya dapat langsung dari guru saya. Saya nggak dapat dari kitab, saya nggak dapat dari buku-buku, saya nggak dapat dari ceramah, saya dapat dari perilaku langsung guru saya, Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abi Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Peristiwa yang pertama, setiap malam Ramadan saya rutin ngaji bawa kitab yang berkaitan dengan hukum waris. Sebab di antara sunnah yang biasa dilakuin sama para ulama, ketika datang bulan Ramadan mendekati bulan Syawal, biasanya pengajiannya dua. Yang pertama hukum waris karena pembahasannya jelas detail. Yang kedua adalah fikih nikah. Sebab nanti bulan Syawal akan banyak diberlangsungkannya pernikahan. Setiap malam sebelum nunggu sholat taraweh mesti saya baca. Saya duduk berdua di Masjid Nabawi, langsung depan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 40 menit sebelum akhirnya kita sholat taraweh. Di dalam salah satu masalah menjelaskan bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya tidak akan mendapatkan waris karena sebab dia membunuh. Umpama ada bapak, anak dia mau dapat warisan dari bapaknya, dia bunuh bapaknya, maka karena sebab dia membunuh, dia dicoret dari jatah sebagai ahli waris. Ketika itu beliau mau mencontohkan orang yang membunuh, disuruh bilang begini, Al-Habib Muhammad Amin, Muhammad membunuh bapaknya yang ingin mewarisinya. Ketika anak lagi mau catat, tiba-tiba beliau diam. Anak nungguin. Apa? Jangan Muhammad. Khalid membunuh bapaknya. Apa di situ adab? Beliau nggak sampai hati memberi contoh Muhammad membunuh bapaknya, padahal cuman contoh. Langsung diralat. Jangan Muhammad. Muhammad nggak bakal bunuh orang. Ganti Khalid. Khalid membunuh abahnya.
Padahal cuma contoh, nggak bakal saya lupa. Yang kedua, setelah kita pulang dari Masjid Nabawi, di waktu yang lain, saya biasa nyupirin guru saya. Dan saya nggak bisa jalan itu barengan sama guru, nggak pernah saya jalan bareng, mesti saya jalan di belakangnya. Itu adab yang diajarin para ulama. Saya jalan di belakangnya. Kalau beliau cepat, saya ikutin cepat. Kalau beliau lambat, saya lambat. Biasanya beliau jalannya cepat, seperti langkahnya Rasulullah. Beliau jalan cepat, saya cepat. Tiba-tiba beliau melambat, saya melambat. Beliau berhenti, saya samperin. Kalau beliau berhenti, berarti ada hajat yang pengen dikasih tahu. Pas berhenti, ada apa Habib? Coba ambil itu kertas yang ada di bawah. Taib. Ana ambil. Ternyata itu daftar menu makanan. Ya, restoran di kota Madinah dan seterusnya. Jalan lagi, setelah itu beliau ngomong, coba cek ada nama Muhammad nggak di kertas itu. Ana bilang, ana lihat nggak ada Habib. Taib. Jalan lagi, nggak lama, coba cek ada kata Madinah Al-Munawwarah nggak di situ. Ana lihat ada, karena restorannya ada di Madinah. Akhirnya setelah beliau dengar itu, ambil kertas itu, letakkan di tempat yang tinggi, jangan biarkan dia ada di aspal. Nama Muhammad nggak ada, cuman nama kota ditinggalin sama Nabi Muhammad, kita disuruh jaga adab. Masya Allah, ini namanya adab. Adab gak bakal lahir kecuali dari cinta yang ada di dalam hati. Kalau kita dengar, oh itu lebay, itu gak ngerti, karena gak ada cinta di dalamnya. Nama Nabi Muhammad gak boleh ada di bawah. Nama kota yang ditinggalin Nabi Muhammad juga gak boleh ada di bawah. Maka jangan ada lagi yang bilang itu kan cuma sekedar nama. Kalau yang emang mau beli mirasnya minuman keras silakan, kalau enggak ya enggak usah. Enggak bisa. Kita bicara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai, termasuk kita punya nama kita Muhammad. Ya kita kudu inget, jangan sampai nanti kita ngelakuin suatu hal kriminalitas kemudian muncul. Atau kita jadi wartawan, ada pencuri, memang namanya Muhammad Imron misalnya, atau Muhammad Jamal. Kita bikin berita, jangan tulis nama Muhammadnya, tulis nama Jamalnya. Itu kalau sudah ada rasa cinta di dalam diri kita, kita bakal ngerti betapa adab itu penting dalam bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang demikian semoga tidak lagi terulang dan terus kita cegah dimanapun. Di kampung kita ngelihat lembaran-lembaran, kita lihat adakah nama Nabi Muhammad di sana atau nama-nama yang dimuliakan di dalam agama Islam, maka kita ambil sebagai bentuk adab di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.